Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 49, kau tahu seleraku. Minta bibimu hadir, dan dia harus hadir. Tapi, Mukiki sangat khawatir Su Zipei akan diejek, terutama oleh mamamu, dan dia tidak ingin Su Zipei mengalami rasa malu seperti itu. Serahkan sisanya pada Jing Yun. Dengan beberapa hari tersisa hingga konferensi, apakah menyerahkan semuanya kepada Jing Yun akan menghindarkan bibi Zipei dari ejekan? Mukiki tahu betul bahwa ketenangan dan keanggunan aristokrat pada dasarnya meluap dari tulang, sedangkan aura Su Zipei sangat polos. Namun, dia tidak dapat absen dari pertemuan orang tua dan guru meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kian-kian tampaknya melihat kesedihannya, dan karena itu berkata kepadanya, memangnya kenapa kalau bibimu kuliah? Buat apa bersaing memperebutkan kekayaan di usia kita? Kalau kamu takut White Lotusmu akan mencoba menindasnya, aku bisa meminta orang tua kita untuk membantu melindungi bibimu. Mukiki tidak bisa menahan senyum. Terima kasih. Kamu sangat baik, tapi aku akan memikirkan sesuatu. Sebenarnya, kian-kian benar. Mukiki bisa saja mempertaruhkan nyawanya jika ada yang mencoba menindas bibinya. Malam harinya, Mukiki pulang ke rumah dan mendapati Jing Yun sudah memanggil seorang penata gaya untuk datang ke rumah kecilnya dan merias Su Zipei. Kiki, kamu sudah pulang. Su Zipei sedang duduk di sofa, membiarkan penata rambut memotong rambutnya sesuai keinginannya. Bibi Zipei, kamu. Tuan Muda Seng mengatakan kepadaku untuk tidak mempermalukanmu di pertemuan orang tua guru. Itulah sebabnya dia telah mengatur seorang penata gaya untukku, yang juga akan mengajariku sedikit tentang mode. Kau tidak perlu khawatir ketika saatnya tiba. Su Zipei menyeringai. Tuan Muda Seng benar-benar. Dan itulah mengapa aku sangat mencintai pria itu, pikir Mukiki. Baiklah, kalian lanjutkan saja. Aku akan naik ke atas dan mengerjakan pekerjaan rumahku, kata Mukiki sambil membawa tasnya ke atas, tetapi dia sudah mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Seng Xiao. Xiao, apakah kamu benar-benar akan mengubah penampilan bibi Zipei? Hanya dalam beberapa hari. Seng Xiao menerima pesan itu tetapi tidak membalasnya. Meskipun demikian, dia dapat melihat dari betapa gembiranya si kecil itu bahwa dia pasti sedang gelisah menunggu konferensi itu sekarang. Mukiki sendiri juga memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah setelah mengetahui bahwa Seng Xiao tidak menyerah. Jika ada yang benar-benar menindas bibinya, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Namun, dia tidak yakin kapan Seng Xiao akan kembali ke negaranya, itulah sebabnya dia meluangkan waktu selama akhir pekan dan mencari seorang desainer. Dengan rencana yang telah dibuatnya dan sejumlah uang saku yang telah ditabungnya, dia meminta Seng Xiao untuk mengajarinya membuat kerajinan. Dia tidak butuh kancing manset yang sangat indah, tetapi dia akan memastikan tidak akan ada sepasang kancing manset lain seperti itu di dunia ini. 3 hari kemudian, Su Zipei menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam penampilan luarnya. Rambutnya yang panjang dan halus kini bergelombang dan panjangnya sedang, yang menonjolkan fitur wajahnya yang cantik. Ditambah dengan riasan yang sempurna, Mukiki merasa heran bahwa wanita bisa tampil begitu berbeda dengan mempercantik diri. Mengenai pakaiannya, karena hidup hemat, pakaian Su Zipei biasanya polos dan dipadankan secara acak. Namun, setelah seorang profesional membantunya merombak lemari pakaiannya dengan gaun yang serasi, ia tidak lagi mengenakan pakaian yang tidak serasi. Malah, dia sekarang menyerupai bangsawan Inggris dari semua aspek, bahkan tingkah lakunya. Bibi Zipei, aku tidak mengenalimu. Mukiki tidak bisa menahan rasa kagumnya melihat perubahan Su Zipei. Saat itulah sosok tinggi bergerak di belakangnya dan menyentuh bahunya. Sangat bersemangat, Mukiki berbalik dan hampir melompat ketika dia melihat Seng Xiao. Dia menahan diri, tidak jadi melompat ke pelukannya karena ada Su Zipei di dekatnya. Kakak Xiao, kenapa kamu ada di sini? Untuk memeriksa hasil jerih payahku. Seng Xiao lelah, pesawatnya baru saja mendarat, tetapi dia bergegas ke rumah kecil itu tanpa mempedulikan yang lain, pikirannya tertuju pada si kecil. Kemudian, dia menoleh untuk menatap Su Zipei dengan saksama dan tajam. Tidak buruk. Ya. Kamu pasti akan menjadi orang yang paling cantik besok, Bibi Zipei, seru Mukiki, tapi, Xiao, maksudku kakak Xiao, bagaimana kalau ada yang mencoba mendekatinya? Tetaplah bersikap dingin selama rapat. Pandanglah orang lain seolah-olah mereka lebih rendah darimu, dan jangan menanggapi siapapun, terutama terhadap provokasi mamamu. Ingat, datanglah besok, semua orang hanyalah bahan tertawaan, kecuali dirimu. Kata-kata itu membuat darah Su Zipei dan Mukiki mendidih karena antisipasi. Tetap saja, Mukiki dan Su Zipei saling melengkapi, dan bibinya membutuhkannya untuk bekerja sama juga. Dan kau, kata Seng Xiao, menoleh ke arah Mukiki.
Tunjukkan kepada orang-orang tatapan yang mengatakan, bibiku begitu mulia dan dingin, jadi menjauhlah jika kau tidak bisa menerimanya. Tetaplah tenang bahkan ketika Mu Tangsue mencoba memprovokasimu, dan pancarkan ketenangan dari lubuk hatimu. Mu Qixi mengangguk. Mengerti, Xiao, kakak Xiao. Kalau begitu, kalian berdua berusahalah sebaik mungkin besok. Aku akan pulang. Baru beberapa menit berlalu dan dia sudah pergi. Namun, Mu Qixi menghentikannya. Mau makan malam? Ada hal lain, jawab Seng Xiao, namun juga berkata pelan, sampai jumpa malam ini. Mu Qixi mengangguk dan membiarkannya lewat. Sampai jumpa. Simpan tenagamu untuk konferensi besok, ejek Seng Xiao, lalu berbalik untuk pergi. Bahkan jika Mu Qixi ingin menemuinya setiap saat, dia sangat sibuk. Tuan muda Seng sangat baik, gumam Su Zipei kemudian. Sulit baginya untuk mengurus kita bahkan saat dia sangat sibuk, aku sangat berharap dia bisa menemukan seorang putri kaya yang cantik dan hidup bahagia. Mu Qixi tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada bibinya saat itu juga, menurutmu, tipe kakak Xiao itu seperti apa, Bibi Zipei? Su Zipei memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa menandinginya. Hal itu membuat Mu Qixi senang sekaligus sedih. Bagaimanapun, dia begitu polos, dan dia begitu mempesona. Dia bahkan tidak tahu apakah Seng Xiao menyukainya atau mempermainkannya karena rasa senang sesaat. Jing Yun menyambut Seng Xiao dalam perjalanan pulang dari istana. Tuan muda, pesta akan segera dimulai. Akan ada banyak putri dari keluarga kaya dan terkenal, dan sepertinya ketua ingin Anda dan saudara-saudara Anda memilih dari mereka. Aku tidak peduli, kau tahu seleraku. Jawab Seng Xiao. Aku akan pergi saat pesta sudah hampir selesai, pikirkan sesuatu untukku. Dimengerti, Tuan muda. Bagi Seng Xiao, tidak peduli berapapun rasio emas angka-angka yang ada, semuanya tidak dapat dibandingkan dengan si mungil di rumah kecil itu.